Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Media Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Ambulu yang disusun oleh Cahaya Puspita dengan NIM T 2019-9067, Program Studi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam proposal penelitian ini berisi ringkasan, kata pengantar, dan daftar isi. Dalam daftar isi ini terdapat ringkasan, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Subbab yang pertama latar belakang. Menyebarnya virus corona di Indonesia mengakibatkan dampak yang sangat besar, baik itu dari segi perekonomian, industri, serta pendidikan. Wabah COVID-19 penularannya sangat cepat menyebar di berbagai negara di dunia. Virus Corona atau COVID-19 yang setiap hari semakin menyebar luas menjadikan pemerintah memutuskan beberapa peraturan dan kebijakan baru kepada seluruh masyarakat termasuk dalam dunia pendidikan yang segala aktivitasnya dilakukan dengan media online. Media pembelajaran merupakan sebuah alat yang digunakan oleh seorang pendidik dalam proses belajar mengajar serta sarana untuk membawa pesan dari sumber belajar kepada siswa. Sebagai seorang guru, tentunya dalam mengajar memang memerlukan media untuk melakukan proses belajar mengajar. Media pembelajaran online yang digunakan apakah dapat memotivasi seorang siswa untuk dapat menyukai pelajaran yang disampaikan oleh seorang pengajar. Sebab yang kedua yaitu rumusan masalah. Dalam proposal ini saya mengambil 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan teknologi media pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Ambulu. Yang kedua, bagaimana dampak penggunaan teknologi media pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Ambulu. Sebab yang ketiga, tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui penggunaan teknologi media pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Ambulu. Yang kedua, untuk mengetahui dampak penggunaan teknologi media pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Ambulu. Subbab yang keempat yaitu manfaat. Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini, yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dalam menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya pada penggunaan media pembelajaran guna meningkatkan motivasi belajar siswa. Kedua, manfaat praktis. Sebagai sarana untuk mengembangkan diri sebagai calon guru maupun guru yang profesional dengan harapan agar siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Agar siswa dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan dan dapat meningkatkan motivasi belajar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Subbab yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran online. Media adalah segala bentuk yang digunakan oleh orang untuk menyalurkan suatu pesan atau informasi. Media pembelajaran online merupakan media yang dilengkapi dengan alat yang digunakan untuk mengontrol suatu media pembelajaran sehingga dapat dioperasikan oleh pengguna atau user, sehingga pengguna tersebut dapat mengakses apa yang menjadi kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Subbab yang kedua, fungsi media pembelajaran online. Fungsi penggunaan media pembelajaran online dapat menjadikan pembelajaran bersifat mandiri dan interaktivitas yang tinggi, memberi lebih banyak pengalaman dalam proses belajar dengan teks, video, maupun audio dan animasi. Secara garis besarnya, fungsi media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, membantu guru dalam bidang tugasnya. Media pembelajaran jika digunakan dengan tepat dan dapat membantu dalam mengatasi kelemahan dan kekurangan guru dalam pembelajaran,
baik dalam bentuk penguasaan materi dan metode pembelajarannya. Menurut analisis teknologi pembelajaran, bahwa penggunaan teknologi media dalam pembelajaran dapat meningkatkan produktivitas pesan-pesan pembelajaran yang disajikan karena dapat mempercepat pemahaman terhadap materi yang bersangkutan sehingga secara langsung dapat membantu penggunaan secara efektif dan meringankan beban guru yang bersangkutan, dan juga membantu dalam mengembangkan kemampuan aktivitas kejiwaan dalam belajar untuk memahami pesan menurut daya analisis yang ada. Pengembangan daya analisis ini menjadi salah satu fungsi pembelajaran. Yang kedua, membantu para siswa. Dengan menggunakan berbagai media pembelajaran yang dipilih secara tepat dan berdaya guna dapat membantu siswa dalam hal meningkatkan daya pemahaman terhadap materi yang saat proses pembelajaran, dapat lebih mempercepat daya cerna siswa terhadap materi yang diberikan, merangsang cara berpikir siswa, dan membangkitkan daya kognitif, efektif, dan psikomotor mereka yang mendalam terhadap pesan-pesan pembelajaran yang diberikan. Yang ketiga, memperbaiki proses belajar mengajar. Penggunaan media pembelajaran yang dipilih secara tepat dapat membantu dalam memperbaiki pembelajaran, antara lain sebagai berikut. Jika dalam suatu pembelajaran tidak memperoleh hasil yang diinginkan sesuai standar, maka kewajiban seorang guru untuk mengulangi pembelajaran tersebut. Di sini, media dapat membantu dalam mempertinggi hasil yang akan dicapai. Media yang digunakan lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Dan juga penggunaan media pembelajaran yang satu ternyata belum dapat memuaskan guru dalam pembelajaran, maka proses pembelajarannya seorang guru dapat menggunakan media lainnya sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan. Sebab yang ketiga yaitu jenis-jenis media pembelajaran online yang digunakan SMP Negeri 1 Ambulu. Media online yang pertama yaitu WhatsApp. WhatsApp merupakan sebuah aplikasi yang berbasis pesan untuk smartphone dengan basic mirip BlackBerry Messenger. WhatsApp Messenger adalah aplikasi pesan lintas platform yang memudahkan kita untuk mengirim pesan tanpa adanya biaya SMS. Hal tersebut disebabkan karena aplikasi WhatsApp Messenger menggunakan akses data internet dalam pengoperasiannya. Hal ini merupakan salah satu cara sebagai pencegahan penularan COVID-19 dalam dunia pendidikan. Salah satu fitur WhatsApp yang dapat digunakan yaitu WhatsApp Group, di mana WhatsApp Group dapat dibuat berdasarkan mata pelajaran yang ada di sekolah. WhatsApp Group ini memberikan banyak kelebihan, di antaranya yaitu tidak boros kuota seperti aplikasi lainnya, memudahkan pembelajaran selama pandemi COVID. Melalui WhatsApp Group, materi yang disampaikan guru dapat diakses oleh seluruh siswa kapan saja dan di mana saja, asalkan siswa mendownload terlebih dahulu file tersebut. Dan yang terakhir, bisa melakukan diskusi tentang materi pembelajaran dengan video call. Selain kelebihan di atas, WhatsApp juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama, kekurangan jaringan yang lemah menyulitkan mengunduh materi yang disampaikan guru. Yang kedua, banyak pesan masuk mengakibatkan pesan lambat. Yang ketiga, apabila tes penilaian individu dikirim melalui grup, siswa yang belum selesai bisa melihat hasil pengerjaan temannya. Media online selanjutnya yaitu Zoom. Zoom adalah salah satu media pembelajaran online yang dapat diartikan sebagai suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar siswa dengan menggunakan media internet. Ada beberapa kelebihan saat menggunakan aplikasi Zoom. Yang pertama, Zoom dapat mendownload secara gratis dan memungkinkan melakukan Zoom sampai 300 partisipan. Yang kedua, dapat menjadwalkan pembelajaran lewat fitur schedule atau jadwal. Yang ketiga, bisa merekam dan menyimpan video saat pembelajaran berlangsung. Yang keempat, Zoom Cloud Meeting dapat bekerja pada perangkat Android, iOS, Windows, dan Mac virtual background yang bisa diganti.
Penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting ini memiliki beberapa kendala. Yang pertama yaitu menghabiskan banyak pulsa atau kuota data internet. Artinya, proses belajar online bila menggunakan aplikasi ini dinilai boros dan cukup menguras kuota data internet kita. Yang kedua, tingkat kecepatan jaringan di daerah pedalaman. Berbicara mengenai proses belajar online tidak lepas dari kecepatan dan kualitas jaringan internet. Proses belajar online lebih pasnya diterapkan di wilayah perkotaan yang terjangkau internet. Sebab, jika diterapkan di wilayah yang belum terjangkau atau masih minim kecepatan internet, hanya akan membuat para pelajar kewalahan dalam mengantisipasi jaringan yang lemot. Media selanjutnya yaitu Google Meet. Penggunaan Google Meet merupakan salah satu filter dari Google yang bisa dimanfaatkan untuk work from home saat social distancing untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Di SMP Negeri 1 Ambulu, hanya sekitar 10 guru yang menggunakan Google Meet dalam menjelaskan materi pembelajaran. Para guru lebih sering memberikan evaluasi soal-soal daripada menjelaskan materi. Media selanjutnya yang digunakan yaitu Google Classroom. Google Classroom atau dalam bahasa Indonesia yaitu ruang kelas Google adalah suatu serambi pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan, dan menggolong-golongkan setiap penugasan tanpa kertas. Semua guru yang ada di SMP Negeri 1 Ambulu menggunakan Google Classroom untuk memberikan evaluasi ataupun tugas-tugas kepada siswa. Ada beberapa guru yang saat mengoperasikan Google Classroom yang kesulitan. Beberapa guru tersebut merupakan guru yang gaptek akan teknologi. Secara Google Classroom baru diketahui oleh para guru saat memulai pembelajaran online. Namun banyak guru muda yang membantu guru yang gaptek agar menguasai cara pengoperasian Google Classroom. Subbab yang keempat yaitu dampak penggunaan teknologi media pembelajaran pada masa pandemi COVID di SMP Negeri 1 Ambulu. Di saat kegiatan pembelajaran berlangsung, perlu diperhatikan keefektifan, dengan kata lain tingkat keberhasilan yang dicapai. Ciri-ciri keefektifan program pembelajaran adalah berhasil mengantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah ditentukan, memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional, dan memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar menurut Rohmawati 2015 dalam Hikmat 2020. Mayoritas siswa di SMP Negeri 1 Ambulu masih kesulitan dalam menerima materi ketika pembelajaran daring. Hal ini bisa terjadi karena beberapa macam faktor. Menurut Dillon dalam Andrianto 2019, berdasarkan studi yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat 3 hal yang dapat memberikan efek terkait pembelajaran secara daring. Yang pertama, teknologi. Secara khusus, pengaturan jaringan harus memungkinkan untuk terjadinya pertukaran sinkronisasi dan asinkronisasi. Yang kedua, karakteristik pengajar. Pengajar memainkan peran sentral dalam efektivitas pembelajaran secara daring. Bukan sebuah teknologi yang penting, tetapi penerapan instruksional teknologi dari pengajar yang menentukan efek pada pembelajaran. Yang ketiga, karakter siswa. Leitner 1993 dalam Andrianto 2019 mengungkapkan bahwa siswa yang tidak memiliki keterampilan dasar dan disiplin diri yang tinggi dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik dengan metode yang disampaikan secara konvensional. Sedangkan siswa yang cerdas serta memiliki disiplin serta kepercayaan yang tinggi akan mampu untuk melakukan pembelajaran dengan metode daring.
Proses pembelajaran daring yang telah dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di tengah pandemi COVID-19 telah memberikan dampak positif dan negatif di lembaga pendidikan SMP Negeri 1 Ambulu. Salah satu dampak positifnya adalah siswa-siswi tersebut dapat mendapatkan pengetahuan baru berupa penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelajaran daring. Sedangkan dampak negatifnya adalah kebanyakan siswa-siswi tersebut masih kurang pemahaman mengenai penyampaian materi yang diberikan oleh guru melalui berbagai teori teknologi yang diajarkan. Sehingga semangat belajar dan prestasi kebanyakan siswa-siswi tersebut menurun. Bab 3. Metode penelitian. Subbab yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian Bab 3. Metode penelitian. Subbab yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Subbab yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Lokasi penelitian bertempat di SMP Negeri 1 Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Subbab yang ketiga, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah menggambarkan secara sistematis fakta, objek atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis tentang fakta dan karakteristik objek yang secara diteliti dengan tepat. Subbab yang keempat, sumber data. Adapun sumber data dalam proposal penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, sumber primer. Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah siswa dan guru di SMP Negeri 1 Ambulu. Kedua, data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Subbab yang kelima, teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Subbab yang keenam, teknik analisis data. Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul akan diolah oleh peneliti. Adapun teknik analisis data kualitatif yang dilakukan adalah melalui tahap reduksi atau reduction, penyajian data atau data display, dan penarikan kesimpulan. Slide selanjutnya, daftar pustaka. Sekian dari presentasi saya tentang proposal penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.